I wanted the words of Jesus, where Jesus says, I hope you all understand this English I'm talking, where Jesus says, I am God, where Jesus says, worship me. I hope you bear this in mind. Allah di dalam perjanjian lama pun yang disembah, Allah Yahweh yang disembah juga oleh orang-orang Yudaisme, tidak pernah mengatakan dari mulutnya, menyuruh orang Israel atau bahkan semua umat manusia itu sujud di hadapan dia, sujud menyembah dia. Tiang pintu rumahmu menjadi lambang di lenganmu dan menjadi tanda di dahimu. Jadi ayat Taurat yang isinya kalimat syahadat itu selain dipakai doa pagi di lengan yang diikat, dipakai di kepala, kalau di tangan itu dekat dengan hati kita, firman Tuhan. Kalau pakai di kepala, pikiran kita dikuasai keinginan Tuhan. Dan di tiang ini rumah kita dilindungi dalamnya ayat. Dan setiap kita melihat ini, kita melihat mata kita melihat ini mengingat perintah Tuhan selalu untuk nggak melakukan ego kita gitu. Lihat ini mengingat perintah Tuhan selalu. Halo Sobat Denaro Naruh Sabda, kali ini saya ingin membahas mengenai di mana sebenarnya Yesus Kristus berkata kepada umatnya, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Nah pertanyaan ini sebenarnya sering sekali dan memang sudah pernah saya bahas dalam sebuah video, tetapi mungkin sudah lama ya, sudah jadul gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh keluar dari oknum-oknum bukan Kristen ya, polemikus bukan Kristen yang menyerang iman kekristenan ya, dengan menanyakan pertanyaan yang sebenarnya terdengar sangat konyol gitu ya, berusaha menyamakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu sama dengan perkataan Tuhan yang dia sembah begitu, ilah yang dia sembah. Kalau yang kalian maksud adalah cara menyembah yang Yesus suruh adalah dengan cara sujud ya, sujud di kaki Yesus seperti ya sebuah agama atau sebuah kepercayaan yang ilahnya kan berkata bahwa kalian harus sujud menyembah kepada saya saja gitu ya. Nah, kalau kalian berharap jawabannya atau pernyataan Yesus ada seperti itu di Alkitab, sampai kiamat pun tidak akan ada gitu ya. Karena apa? Karena cara Yesus Kristus, Sang Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah dia saja, bukan kepada Tuhan yang lain, itu bukan dengan cara sujud ya. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menyuruh, atau bahkan saya katakan lagi, Allah di dalam perjanjian lama pun yang disembah, Allah Yahweh yang disembah juga oleh orang-orang Yudaisme, ya orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, itu tidak pernah mengatakan dari mulutnya ya bahwa dia menyuruh orang Israel atau bahkan semua umat manusia itu sujud di hadapan dia, sujud menyembah dia, tidak pernah. Ya, itu ekstrimnya seperti itu. Kalau itu dijadikan syarat atau tanda kita menyembah Tuhan kita, Allah kita, maka bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada terutama mungkin di kebudayaan keraton atau di kebudayaan Jawa ya, di mana para umat rakyatnya sujud di kaki raja ya, atau bahkan kalau kita melihat sampai sekarang ada juga tradisi mungkin di pernikahan ketika anak sujud di kaki orang tuanya, meminta restu begitu ya, sujud di hadapan orang tuanya. Apakah itu menandakan bahwa anak itu menyembah, beribadah kepada orang tuanya? Kan enggak gitu ya. Itu adalah ungkapan respect kita, itu adalah ungkapan ekspresi kita untuk kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita itu sangat rendah di hadapan Allah. Sekarang kita bayangkan orang yang sujud berkali-kali sampai dahinya hitam di hadapan Allah. Tapi kalau hatinya atau pikirannya melayang, memikirkan keluarganya, memikirkan istri anaknya, bahkan harta bendanya, pekerjaannya, apakah itu adalah ibadah yang sesungguhnya? Jadi kalau sujud menyembah di kaki Tuhan itu adalah syarat yang dipakai, maka logika seperti itu adalah logika yang cacat. Jadi jangan pernah pakai pernyataan bahwa Yesus menyuruh atau Tuhan menyuruh kita beribadah dengan cara sujud di hadapan atau di depan kakinya. Itu adalah pernyataan yang sekali lagi cacat logika. Ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana di dalam perjanjian lama Allah orang Yahudi, Allah orang Israel ya mengatakan, harus kau beritahukan kepada anak-anak laki-lakimu ya bahwa ibadah ini dilakukan untuk mengingat Tuhan yang telah melepaskan atau mengeluarkan kita dari bangsa Mesir.
Lalu kemudian dikatakan lagi, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Perhatikan ada 2 kali pengulangan kata di sana tentang ingat, ya. Jadi pertama kita harus mengingat apa yang dibuat Tuhan ketika Tuhan membawa bangsa Israel atau menebus bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Kemudian juga itu dibuat untuk peringatan di dahi kita, diingat di dalam pikiran kita. Itulah ibadah yang diberitakan oleh Allah Yahweh pertama kali untuk bangsa Israel, yaitu adalah ibadah Paskah. Kalau kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik, ya, pasal 35 ayat 16, di sana jelas seorang raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, untuk pertama kalinya lagi sejak kematian Daud dan juga Salomo, disitulah Raja Yosia mengulangi perayaan Paskah yang pernah dilakukan oleh Raja Daud. Dia membawa bangsanya untuk beribadah di hari raya Paskah. Zakor dalam bahasa Ibrani-nya, Zakor itu peringatan, remembrance. Ini bukan semacam artinya itu kita cuma mengingat aja, misalkan seperti kita mengingat, ya, Senin sampai hari Sabtu, ya, ada 6 hari atau seminggu ada 7 hari. Kita ingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu pengingatan yang formalitas, ya. Tetapi bukan seperti itu. Zakor itu adalah mengingat bagaimana kita meresapi benar-benar, mengingat peristiwa ketika Tuhan itu menolong kita. Sama seperti kalau kita mengingat upacara pengibaran bendera, biasanya kita kan mengheningkan cipta. Nah, disitulah kita mengingat pengorbanan-pengorbanan para pahlawan yang telah gugur. Ya kan, bukan hanya kita mengingat, oh, setiap hari Senin itu ada upacara bendera. Terus ada liturginya itu, tata caranya itu salah satunya adalah mengheningkan cipta. Itu sudah jadi formalitas kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghayati. Bagaimana sejarahnya bisa bendera itu dikibarkan. Nah, seperti itulah bagaimana sejarahnya. Ya, kita harus mengingat bagaimana sejarahnya orang Yahudi itu ditebus oleh Tuhan. Keluar dari bangsa Mesir. Itulah makna kata zakor atau peringatan, ya, atau ibadah yang Tuhan katakan berkenan, ya, atau yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Makanya nanti bangsa Israel itu kan memakai tanda, ya, atau disebut tefillin, ya, semacam kotak hitam yang isinya adalah gulungan ayat suci yang diikatkan di dahi dan di tangannya. Sel rosh, yaitu yang diikatkan di dahi, dan juga sel yet yang diikatkan di tangan. Itu sampai sekarang jadi tradisi orang Yahudi. Kenapa? Karena asalnya dari sini, Keluaran 13 ayat 8. Ya, ayat 9 harus diikatkan di dahi dan juga di tangannya. Umat Kristen tidak lagi melakukan itu. Kenapa? Nanti kita akan tahu alasannya. Karena itu Tuhan tidak pernah mengatakan, apalagi Yesus juga tidak pernah mengatakan sendiri dari mulutnya untuk sujud di hadapan Dia, untuk menyembah Dia, tidak. Itu ibaratnya kita sedang mencari orang yang mau sujud di hadapan tuan tanah, ya. Mungkin orang ini punya hutang, kemudian karena dia tidak bisa bayar, dia sujud di kaki tuan tanahnya. Atau mungkin seseorang yang merasa bersalah, kemudian dia harus sujud. Sangat mudah menemukan orang yang sujud di hadapan manusia itu sesama makhluk. Jadi terlalu murahan lah kalau untuk menyembah Tuhan itu hanya sekedar sujud, ya. Tetapi yang Tuhan katakan sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru adalah, ingatlah aku, peringatilah aku. Ingatlah aku setiap saat. Itulah ibadah. Itulah menyembah kepada Tuhan. Nah, kuncinya sebenarnya itu ada pada peristiwa perjamuan makan Paskah. Terakhir Yesus dan para muridnya. Kalau kita ingat di sana, ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal ke-22 ayat 19. Kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para muridnya. Ya, kemudian dia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya Yesus ketika dia makan bersama dengan murid-muridnya di hari Paskah loh, ya. Itu di hari perayaan Paskah. Yang harusnya bangsa Israel itu sedang makan untuk memperingati Allah Yahweh yang menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Yang menebus mereka dari bangsa Mesir. Tapi Yesus ketika itu justru malah mengatakan kepada muridnya, peringatilah aku. Ingatlah aku. Yesus tidak lagi mengatakan kepada muridnya, ingatlah ketika kalian ditebus dari bangsa Mesir. Tapi ingatlah kalian akan aku. Ingatnya apa? Karena apa? Ingat apa saja? Ingat ketika Yesus, ya, pertama mengutus mereka. Ingat ketika Yesus kelak nanti akan mati di kayu salib. Ingat juga ketika Yesus nanti akan bangkit, bahkan naik ke surga.
Ingat itu semua, makanya perjamuan makan ini kan dilakukan lagi oleh para murid ya, terus menerus sampai sekarang dilakukan oleh orang Kristen. Mengingat peristiwa pengorbanan penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Jadi ini connect, nyambung antara Allah Yahweh di perjanjian lama mengatakan peringatilah ini sebagai ibadah. Maka Yesus pun mengatakan peringatilah aku. Dan itu dilakukan Yesus ketika malam makan perjamuan Paskah. Di mana hari Paskah ini adalah salah satu hari paling besar, ya hari raya paling besar umat Yahudi. Ya selain Rosh Hashanah atau tahun barunya orang Yahudi. Ini Paskah ini hari yang sangat penting, yang sangat ditekankan oleh Allah untuk diperingati. Artinya apa? Yesus itu seperti seolah-olah sedang mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia seolah-olah seperti mengatakan bahwa aku ini sepenting Allah yang di Yahweh. Sama pentingnya, menyamakan kepentingan untuk memperingati dirinya dengan memperingati Allah Yahweh yang menebus bangsa Israel. Atau bahkan ekstrimnya, Yesus sedang mengganti perayaan Paskah Israel dengan Paskah anak domba Allah, yaitu dirinya sendiri. Nah makanya tadi saya katakan orang Kristen tidak perlu lagi kan memakai tefilin, diikat di dahi maupun di tangannya, apalagi itu merupakan penafsiran-penafsiran tidak letterlek di dalam Alkitab, cara memakainya seperti apa, terus bentuk fisiknya seperti apa, kotaknya seperti apa, tidak spesifik. Makanya orang Kristen berprogres dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu meyakini bahwa memperingati Yesuslah esensi daripada ibadah. Memperingati kematian, kebangkitan maupun kenaikannya ke surga. Itulah esensi daripada orang Kristen ketika dia beribadah, menyembah Tuhannya. Yesus bahkan juga pernah mengatakan di dalam Yohanes bahwa ketika aku ditinggikan, ya, maka aku akan menarik semua orang kepadaku. Artinya Yesus juga mengatakan bahwa dia layak untuk ditinggikan. Sebagaimana Allah yang ditinggikan. Karena tidak mungkin ada makhluk yang ditinggikan kecuali Allah sendiri. Nah ini mengatakan bahwa bentuk untuk menyembah Yesus adalah kita tinggikan Yesus. Kita tinggikan Tuhan. Kita muliakan, ya. Itu sama saja. Misalkan kita sambil menyetir di mobil. Atau kita mungkin sedang bekerja. Tapi kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Di dalam hati dan pikiran kita, kita ingat bahwa oh ya, Tuhan melarang saya untuk melakukan korupsi misalkan. Ingat ayat, jangan mengingini milik orang lain. Jangan mencuri. Nah itu dia sudah mengingat Tuhan. Berarti dia menjadikan Tuhan itu sebagai Allah ya di dalam hidupnya. Kalau kita yang di dalam pikiran kita itu hanya mengingat-ingat istri kita saja, mengingat-ingat suami, mengingat-ingat anak kita, mengingat-ingat harta benda kita, pekerjaan kita, video-video porno yang ada di dalam handphone kita, maka kita telah menjadikan handphone, menjadikan keluarga kita itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dibenci oleh Allah. Makanya ibadah itu, menyembah Tuhan itu adalah soal kita memperingati Allah Tuhan kita setiap hari. Lewat apa? Lewat kitab suci yang kita baca. Sekarang bisa kita bandingkan apakah ada rasul, ada nabi, manusia siapapun itu di dunia ini. Nah ketika dirinya itu menganggap bahwa peringati saya, ingatlah saya seperti kamu juga mengingat Tuhan kamu. Atau mungkin ada nggak nabi atau rasul yang pada perayaan-perayaan hari besar yang dilakukan untuk beribadah kepada Tuhan, dia sendiri mementingkan dirinya dengan mengatakan ingatlah aku. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita lihat seorang tokoh besar bernama Musa atau Nabi Musa adalah tokoh utama yang diagungkan oleh Yudaisme, ya orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, ya bahkan tidak pernah mengatakan hal itu. Ingatlah aku, tidak. Bahkan dia itu diberikan hukum Taurat, ya 2 loh batu yang isinya itu Allah katakan jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan menyembah patung. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Artinya hanya menyembah kepada Allah. Dan Musa sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ingatlah aku ketika aku membebaskan kamu dari bangsa Israel. Tidak. Justru di dalam Keluaran 13 tadi, Musa sedang mengatakan, mengajak bangsa Israel untuk mengingat bagaimana tangan Tuhan sendirilah yang membebaskan kita, bukan aku yang membebaskan kamu. Musa. Kedua, Muhammad yang dianggap Nabi paling besar lah ya untuk umat muslim. Apakah Muhammad pernah mengatakan ingatlah aku misalkan di perayaan hijrah? Bahkan di hari kelahirannya saja Muhammad ya itu tidak pernah memerintahkan umatnya supaya ingat
akan hari kelahirannya, enggak. Bahkan yang dilakukan oleh Muhammad adalah berpuasa ketika itu, ketika di hari kelahirannya, di salah satu hadis riwayat Muslim. Dia berpuasa. Artinya Muhammad sedang mencontohkan kepada umatnya mengutamakan ibadah puasa itu kepada Allah Quran. Bukan mengutamakan mengingat hari kelahiran Muhammadnya, bukan. Ya, makanya ada pertentangan, ada yang setuju pro dengan merayakan Maulid Nabi, ada juga yang kontra, merasa bahwa ini bid'ah. Sebenarnya orang Yahudi kalau membaca apa yang dikatakan Yesus ini, mereka akan tahu. Mereka akan ngeh gitu ya bahwa, oh ini sama dengan apa yang kita lakukan selama ini. Memecah-mecahkan roti ini berarti kita saat kita makan perjamuan, mereka memakan daging gitu ya, daging kurban. Mungkin Bait Allah sekarang sudah hancur, makanya bangsa Israel tidak bisa lagi membawa domba untuk disembelih di hadapan Allah gitu ya. Tetapi untuk perayaan makan malamnya, perjamuan makan malam seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada dan murid-muridnya itu masih dilakukan oleh bangsa Israel sampai sekarang. Kemudian mereka juga mengingat peristiwa ketika Allah membebaskan mereka. Yesus mengatakan, peringatilah aku. Nah, artinya bangsa Yahudi yang bukan Kristen seharusnya tahu ini, sadar ini. Oh, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, Yahweh yang ada dalam perjanjian lama. Ya, sebagaimana Yohanes 8 ayat 58 ketika Yesus mengatakan, Hego eimi, hiasereye dalam Keluaran 3. Ya, akulah aku ada sebelum Abraham. Sebagaimana ketika itu bangsa Israel melempar Yesus karena dianggap telah menyamakan dirinya dengan Allah. Kesimpulannya berarti sekali lagi Yesus pernah mengatakan bahwa beribadahlah kepadaku. Pernah, yaitu ketika dia mengatakan peringatilah aku. Sebagaimana juga Allah dalam Keluaran, ya di dalam perjanjian lama mengatakan ingatlah ketika aku membebaskan kamu. Peringatilah. Ya. Yesus sendiri mengatakan peringatilah aku. Di dalam hari raya Paskah. Hari raya paling besar umat Yahudi. Itulah sebabnya sampai sekarang gereja-gereja Kristen selalu ya minimal mungkin sebulan sekali lah ya itu ada perjamuan kudus ya. Kita tidak menyembah patungnya, kita tidak menyembah foto-foto yang ada. Kita tidak sujud kepada mereka. Kita tidak sujud menghadap salib, enggak. Tetapi kita memperingati kematian Yesus Kristus, memperingati kebangkitan, memperingati kenaikannya. Kita mengingat bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari maut akibat dosa-dosa kita. Sehingga sekarang seharusnya kita ingat setiap hari bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Ya, kiranya ini boleh membuka cakrawala kita supaya kita tidak terlalu kaku bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Ya, dan juga jangan samakan ya cara beribadah kami sebagai umat Kristen ini dengan cara beribadah kalian yang menyembah ilahnya dengan cara sujud dan yang mengaku ya itulah sujudlah di hadapanku begitu ya. Itu cara menyembah kalian. Allah yang kami kenal tidak pernah mengatakan atau menyuruh umatnya untuk sujud di hadapannya, enggak. Itu adalah bentuk ekspresi yang dibikin oleh manusia. Allah tidak pernah menyuruh memerintahkan sujud di hadapannya, enggak. Tapi Allah memerintahkan ingatlah, peringatilah aku. Seperti yang diperintahkan atau disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jaga kesehatan karena sebentar lagi kita juga akan masuk dalam perayaan Ramadan bagi sobat semua yang beragama Muslim. Selamat merayakan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.